Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita kembali dapat berjumpa melalui wadah Sermon Today untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang selalu disampaikan kepada kita setiap harinya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu sekali membagi kebenaran firman Tuhan pada pagi ini yang saya beri tema keterlibatan Tuhan membawa kemenangan. Sebelum kita melangkahkan kaki kita di hari ini, saya percaya saudara telah mempersiapkan segala sesuatu yang akan saudara lakukan dalam sebuah perencanaan. Hanya orang tidak berhikmat saja yang memulai hari hidupnya tanpa sebuah perencanaan. Saudara, di dalam kitab Yakobus 4 ayatnya yang ke-13 sampai 17, saudara bisa baca di sana. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan yang kita lakukan. Saudara, pada kesempatan ini saya ingin sekali berbagi kisah bangsa Israel yang diceritakan di dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-7. Saudara, ketika Tuhan mempercayakan Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, bangsa Israel dan Yosua harus melewati beberapa yang namanya peperangan. Dan kita tahu bersama, peperangan yang mereka lalui itu selalu diakhiri dengan kemenangan bangsa Israel. Namun sangat berbeda saudara yang diceritakan di dalam Yosua pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama sampai ke-26. Bangsa Israel itu mengalami kekalahan yang sangat memalukan. Padahal sebelumnya di pasalnya yang ke-6, bangsa Israel itu berhasil mengalahkan kota Yeriko, berhasil merubuhkan tembok Yeriko yang begitu tebal, dan berhasil menjara segala isi dari kota Yeriko. Mereka mengalami kemenangan besar di kota Yeriko. Namun kemudian setelah mereka menyerang kota Ai di pasalnya yang ke-7, bukan kemenangan yang mereka peroleh, malah mereka mengalami kekalahan. Padahal dicatat di dalam Alkitab bahwa kota Ai itu adalah kota kecil yang hanya memiliki kurang lebih 12.000 orang penduduk di dalamnya. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk bisa dikalahkan, karena dibandingkan dengan kota Yeriko, kota Ai jauh lebih kecil. Namun pertanyaannya saudara, mengapa kemudian bangsa Israel ini mengalami kekalahan? Pada pasalnya yang ke-7 kita bisa lihat bersama bahwa Tuhan tidak terlibat di dalam rencana penyerangan yang akan dilakukan oleh Yosua dan pasukannya ke kota Ai. Ketika itu Yosua hanya menyuruh beberapa orang untuk mengintai kota Ai, dan kemudian dia bertindak berdasarkan hasil atau informasi yang disampaikan oleh para pengintai yang dia kirim pada saat itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga sangat jelas penyertaan Tuhan tidak ada bagi bangsa Israel di pasal 7 ini. Pada ayatnya yang ke-12b dari pasal 7 kitab Yosua ini, Tuhan berkata, "Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu." Jadi saudara, awal permulaan atau asal usul mengapa Tuhan tidak menyertai bangsa Israel di pasal 7 ini adalah dosa yang dilakukan oleh Akan bin Karmi. Dia mengambil beberapa barang yang dikhususkan dan menyembunyikannya di tendanya. Jadi inilah awal dari mengapa Tuhan tidak terlibat di dalam perencanaan Yosua dan bangsa Israel untuk menyerang kota Ai. Tapi berbeda dengan pasal berikutnya di pasal 8. Saudara, bangsa Israel memperoleh kemenangan di pasal ini. Mengapa? Kita bisa lihat di ayat-ayat awal pada Yosua pasal 8 ini, bagaimana Tuhan terlibat dalam perencanaan penyerangan kota Ai. Namun di pasal 7 tadi, ayat-ayat awal itu diawali dengan dosa yang dilakukan oleh Akan.
Ini sangat jelas perbedaannya saudara, sangat jelas. Mungkin di pasal 7, Yosua dan para bala tentaranya berpikir kota Ai sangat kecil, itu mudah untuk dikalahkan. Karena mereka barusan mengalahkan kota yang besar, kota Yeriko yang berkubu, mereka mampu mengalahkan. Tapi kota Ai ini kota yang kecil, jadi gampang untuk dikalahkan. Saudara, bukankah seringkali kita berlaku demikian di dalam kehidupan kita? Saya pun seperti itu saudara. Seringkali tanpa sadar kita melakukan hal yang sama saudara dengan dilakukan Yosua. Kita merasa bisa menjalankan suatu rencana karena kita sudah berpengalaman. Kita merasa bisa karena kita pernah melakukan hal yang sama atau bahkan lebih besar dari apa yang sedang kita hadapi. Saudara-saudari dalam Tuhan, lewat perenungan kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita menyadari bahwa kita sebagai manusia banyak sekali kekurangan. Kita sebagai manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa keterlibatan Tuhan dalam diri kita. Mari mulailah memiliki pandangan bahwa kita bisa melalui dan menang atas sebuah masalah bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Jika kita memperoleh sesuatu, itu bukan karena kita layak menerimanya. Mari kita sadari itu karena kasih anugerahnya buat hidup kita. Sadari keterlibatan Tuhan di dalam hidup kita, dan muliakanlah Tuhan dalam hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, ajar dan ingatkan kiranya kami untuk senantiasa melibatkan Engkau dalam rencana-rencana hidup kami. Ampuni jikalau seringkali kami melupakan Engkau. Tolong dan mampukan kiranya kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kiranya wadah pekabaran Injil-Mu ini ya Bapa. Biarlah melalui Sermon Today ini banyak orang yang dikuatkan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap kru yang sudah terlibat. Engkau berkati dengan berkat-Mu yang berlipat kali ganda. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.